Foodies, kali ini aku lagi mau coba mancing nih Foodies. Kira-kira dapat ikan apa ya Foodies? Yuhu Foodies, weekendan ke tempat favoritnya Foodies di Cikarang dan sekitarnya yuk. Yang family friendly banget nih, namanya Lesehan Dharma Fishing. Pokoknya masa keluarga dijamin happy deh di sini. Foodies, kayaknya nggak dapat tuh, sudah lama. Kebetulan udah lapar banget, ya Foodies. Di situ ada dapur dari Lesehan. Makanannya katanya enak-enak Foodies. Mending kita langsung makan di situ yuk. Menunya cuma ada 2 Foodies, khusus buat ramean aja nih. Dan ini yang paling recommended, paket komplitnya. Udah dapet jengki alias jengkol balado, udang saus asam manis, aneka sayur, sambal, dan juga minuman. Nah, buat detail menunya, scan barcode yang ada di layar kamu ya Foodies. Itu, iya yang di pojok itu tuh. Oke, kita cobain jagoannya dulu ya Foodies, si gurame bakar. Porsinya menyala nih, bisa buat 3-4 orang ini mah, mantap. Foodies, aku izin makan ya. Ini aku cobain yang pertama, aku cobain si ikannya ini. Lembut banget Foodies. Bu, lembut banget Bu. Makan ya Bu. Ayo. Kita makan Foodies. Karena aku suka sayur, tomatnya. Tomat ini, tomat, nasi, ikan. Selamat makan. Foodies, jujur. Bu, jujur ini enak banget. Karena asamnya berasal dari tomat. Dan manisnya juga berasal dari si kecap bumbu bakar itu. Dan yang paling enaknya lagi nih, lihat tuh. Dagingnya banyak banget ini. Ya Allah, Masya Allah. Yang lagi Foodies. Nikmatnya sampai nembus layar gak tuh? Ini ya, ngomong-ngomong bumbunya tuh emang medok banget loh Foodies. Ada kecap, ada perbawangan, cabai, dan lain-lainnya. Jadi gak cuma manis, tapi ada gurihnya juga. Kawin banget tuh dipadu dengan manisnya ikan gurame. Kalau kata makan receh sih, yes banget. Yaudah kita gas nih sekarang ke udang saus asam manis. Ini pakainya udang Vanem ya Foodies. Porsinya no play sih. Bisa dapat lebih dari 10 ekor udang. Foodies, bumbu asam manis itu enak banget. Resep, si udangnya lembut dan gak bau amis. Paling penting tuh itu. Kalau pesen-pesen yang lainnya Bu, biasanya udang kan amis ya. Ini Masya Allah gak amis Bu. Enak banget Foodies. Wow, udangnya benar-benar fresh ya Foodies. Ini digoreng tepung dulu sampai crunchy sebelum dicampur ke bumbu asam manisnya. Makanya bye-bye deh tuh amis-amis klub. Bu, ini enak banget. Ibu masih coba. Dari tadi makannya itu mulu. Cobain ini dong Bu. Makanya aku mau berbagi sama ibu-ibu. Foodies, kita kasih ke ibu-ibu ya biar dia coba. Kalau ini tuh udangnya udang kentang manis. Tunjukin ke Foodies. Enak. Sampai kepalanya bisa dimakan tau. Kalau udah. Coba makan Bu. Masya Allah lagi Bu. Wih, pintar banget Bu makan. Foodies enak banget. Bumbunya nggak terlalu pedas, manis, asamnya itu pas. Bu, bener nggak? Satu dong Bu Foodies. Mantep apa? Mantap rasanya. Mantep Foodies. Mantap Bu. Yang lebih keras Bu. Lebih keras lagi. Mantap. Ibu-ibu kalau udah yes kayak begini mah udah valid lazis nggak sih Foodies? Makanya cus buruan kesini ya. Kalau takut nyasar ya udah scan aja barcode yang ada di layar kamu. Iya, barcode yang itu tuh. Titik lokasi persisnya udah makan racis spal-spil di sana. Gaskeun, cus di scan ya Foodies. Dan yang terakhir yang gak kalah penting Foodies, karedok. Kita coba ya Foodies. Foodies, yang aku tahu ya, karedok itu bumbunya tuh yang enak tuh nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu cair. Ini pas. Jadi nggak cuman kayak bumbu kacang aja, jadi semua rasa tuh ada.
combo sayuran segar bareng sama lauk lazis. Wah, damage-nya emang no play sih. Ngeresep banget sampai ke jiwa kayaknya. Yaudah sih foodies, cus buruan cobain ya. Momo besok masih weekend nih. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sip. Makan receh, menu receh, tapi rasa receh. makan bu. Gak cuma satu sumsum, tapi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sumsum foodies. Banyak banget dalam satu porsi ini. Rumah makan legendaris di daerah Kebayoran Baru ini emang udah terkenal banget sama porsiannya yang gak pakai pelit. Kayak sumsum sapi, sumsum kambing, dan sop iganya yang juara. Kalau kesini di jam makan siang, dijamin bakalan bingung deh cari tempat duduk sih, karena emang rame bingit. Foodies, bener-bener ya, gurihnya nampol banget. Apalagi nih, setiap bagian sumsumnya ini ya, lembut banget, nyampe banget nih di lidahku tuh, dan gak ada rasa lengket-lengketnya di lidahku. Yes foodies, di sini sumsumnya nggak cuma gimmick doang. Lihat isinya nih padet banget, makanya nggak bakalan nyesel kalau beli. Daging yang ada di sisi-sisi sumsumnya pakai kuahnya. Luar biasa banget foodies. Mantep. Yang paling penting nih, sumsumnya nggak ada yang bau aneh sama sekali loh. Tahu sendiri kan, kadang ada deh tuh yang nggak bisa olah sumsum, aromanya jadi kurang enak. Tapi di sini, wanginya nikmat banget guys. Apalagi pas datang masih panas-panas, kuahnya berempah dan pasti bikin lidah auto berdendang. Asik. Enak banget foodies. Pak, maaf, udah sering makan di sini? Sering. Wah, kenapa sih? Enak. Apa favoritnya? Sop iganya? Sumsumnya? Wah, tuh. Mantep banget foodies. Jadi nggak kaleng-kaleng. Terbuktikan, biarpun porsinya segede gini, kalau rasanya endol sih tetap gaskan terus ya foodies, pantang nyerah. Gak heran nih kalau sehari RM Pak Tarja bisa habis sampai 50 kg sumsum sapi. Wow, gokil ya foodies. Kita pinggirkan dulu, karena dari tadi ada yang melototin aku nih. Sop iganya yang jadi favoritnya di sini. Tuh, lihat. Dalam satu porsi nggak begitu banyak bahan yang lain foodies, simple cuma iga sapi tapi porsinya menggunung. Tipe kuahnya juga yang light gitu, tapi tetap berasa rempah kayak kayu manis sampai kapulaga. Terus ditemenin nih sama sambal yang teksturnya padat, bukan yang encer gitu ya. Bikin perut makin keroncongan deh nih. Lihat ukurannya yang besar. Nih, teksturnya nyoy gitu foodies. Gampang banget kita tarik dari bagian iganya, nggak perlu effort. Dan tuh, juicy bagian daging dalamnya. Lembut banget. Best. Biar dagingnya empuk dan bisa lepas tulang tanpa drama, ini rebusnya harus lama foodies. Minimal tuh 1 jaman gitu deh, jadinya effortless banget pas digigit. Terus nih ya, orang Indonesia mah kayak ada yang kurang nih foodies kalau makan tanpa nasi, ya nggak? Makannya pakai nasi putih anget dong. Ini baru combo makan siang auto perfecto. Makanya kalau gitu buruan deh kamu ke RM Pak Tarja yang ada di Jalan Loser nomor 27 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya. Jangan sampai kehabisan foodies. Kuy takis. Ini dia
makan receh, menu receh tapi rasa Gak gak recehan. Aku masukin ya mas. Nah. Yuhu, kalau bingung liburan mau kemana? Sini, makan receh mau bagi-bagi info nih. Lokasinya nggak jauh kok dari Jakarta. Di sini foodies bisa seru-seruan main air di Louis Kunten di Sentul, Bogor. Kalau mau tahu detail lokasinya tinggal scan aja barcode di layar kamu foodies, oke? Budis, ke Bogor gak bakal afdol kalau kalian gak mau ke sini. Sekarang aku lagi berada di Louis Kunten, ya. Jadi nanti kita akan seru-seruan di sini dan sambil cari kuliner yang enak di sini ya, Budis. Oke, tetap dimakan receh, menunya tapi rasa gak receh. Louis Kunten baru buka 2 tahunan, tapi animo warga Bogor dan sekitar lumayan tinggi loh. Mereka semangat healing ke sini karena tiketnya murca cuma 15.000 aja di hari Senin sampai hari Jumat. Kalau weekend 20.000 rupiah ya. Oh ya, khusus anak-anak cuma 10.000 rupiah loh foodies. Spot pefotoan mah ada banget. Main air di sungai aman. Atau nih, kiddies yang pingin seseruan kasih makan kelinci juga bisa loh. Seru. Nah foodies, tapi jangan lupa kasih makan perut sendiri sebelum kelaparan melanda dong, ya kan? Setuju? Nah foodies, yang unik di sini boleh loh bawa nasi dan lauk sendiri. Iya, kalau mau cari tempat makan juga gampang, cukup bayar 50.000 aja udah bisa sewa saung selama 3 jam. Tapi kalau kalian males nih tenteng rantang sana sini, tenang, ada warung Habibi yang punya banyak menu. Nih salah satunya nasi timbel ikan, isinya udah lengkap loh foodies. Ada nasi dengan lauk ikan nila, tahu, tempe, ikan asin, lalapan, sambal plus semangkuk sayur asem. Cakep kan? Wow, ikannya seger banget. Gak ada bau lumpurnya. Benar-benar seger banget. Dicampur sama nasinya. Nasi liwetnya tuh ada teri-terinya. Dan ini bikin enak. Dan ditambah sambalnya. Rasa sambalnya luar biasa sih. Seger banget. Manisnya pas. Asinnya pas. Pedasnya juga pas. Nilanya bisa digoreng atau dibakar ya. Selain nila, ada juga gurame. By the way, sambal merahnya ini emang bukan tipe sambal yang pedas nampol ya foodies. Masih aman lah buat kamu yang gak kuat pedas. Tapi kalau pedasnya diadu sama ikan asin, wah siap-siap boros nasi ya bal. Aduh, emang ya. Ikan asin tuh bikin nambah nafsu makan beneran deh. Luar biasa. Ini pas banget sih. Satu porsi ini bener-bener pas. Pas di lidah, pas juga dong di kantong. Menu selengkap ini foodies cuma bayar 55.000 rupiah. Yes, pokoknya kalian gak perlu takut lapar kalau kesini. Selain menu nasi ayam atau nasi goreng, ada juga menu bebek, aneka tumis, sate, sop, dan juga gulai. Tapi saran aja nih kalau kesini juga pesan kambing bakarnya ya. Uniknya bumbu bakarnya tuh gak pakai kecap, tapi mentega yang udah berbumbu guys. So, bagian luar kambingnya gak gampang gosong. Teksturnya juga masih chewy, tapi dalamnya super duper empuk dan lembut. Tuh, gampang banget kan lepas dari tulangnya. Dagingnya lembut banget. Dan amazingnya gak ada bau perengus ala kambing. Dan tadi aku juga potong-potong pakai pisau seperti ini. Gampang banget copotnya. Tuh, saking juicy-nya, saking empuknya, luar biasa. Yang unik dari kambing ini, luarnya tuh masih krenyes dan dalamnya juicy banget. Jadi pas masuk ke mulut itu, aduh berasa banget. Teksturnya tuh gak pernah bohong sih. Luar biasa. Digarut tanpa sambal aja udah endolita. Wah, apalagi kalau dicocol pakai sambal kecap nih. Bikin lidah goyang manjalita deh. Nasinya dong, jangan ketinggalan atuh bal. Seporsi kambing bakar medium ini harganya Rp120.000 ya. Tapi tenang, bisa buat menu sharing kok. Selain makan berat, ada juga nih camilan dan minuman penunda lapar yang bisa kalian pesan di sini. Kalian langsung datang aja ke Louis Kunten, tepatnya di Sentul, Bogor ya. Lokasi lengkapnya kalian bisa scan barcode di layar ya.
Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Makan, ayo cobain dong. Ayo Mas, cobain Mas. Foodies, sekarang aku lagi menikmati sunrise di Bukit Sikunir Dieng, Wonosobo, Jawa. Nah, tuh lihat mataharinya ya kan. Rasanya itu cenderung manis dan juga berempah. Ada bawangnya, ada kemiri dan lain-lain. Plus ada gula Jawa khas di sini. Jadi benar-benar manisnya itu pas. Kemudian kentangnya, rasanya lah ya, super lembut banget. Selamat datang di Bukit Sikunir yang terkenal dengan Golden Sunrise-nya. Foodies, sekarang aku lagi menikmati sunrise di Bukit Sikunir Dieng, Wonosobo, Jawa. Nah, tuh lihat mataharinya ya kan udah mau muncul. Nih suasananya tuh atau hawanya tuh dingin sekali. Jadi nih kita akan geser ke sebelah sini menikmati sunrise di Sikunir. Meskipun mataharinya udah mulai naik, hawa dinginnya tetap berasa nih foodies. Wah, enaknya kalau begini mah kita cari yang anget-anget ya nggak sih? Nah, sekarang aku pengen cari kuliner enak di sekitar Bukit Sikunir Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Ikutin aku ya, yuk! Seporsi kentang semur khas Dieng yang ngebul-ngebul kayak begini emang udah paling benar buat menghangatkan tubuh kita. Selain kentang semur yang wajib kamu coba, tempe kemul dengan daun kucai yang harum merona juga nggak boleh di skip. Apalagi dimakan dengan cabai rawit yang pedesnya pol foodies. Dingin-dingin manja ya kan, dikasih asupan yang anget-anget, jos, beneran perfecto banget rasanya di lidah. Seporsinya berapa ini? 10.000 tapi sebanyak gimana nih? Penuh? Oke, penuh kita ambil sendiri. Semurnya ini full of rempah-rempah foodies. Terus nih ya, kentangnya tuh 100% asli Dieng loh, yang dipanen langsung oleh para petani. Wah, pastinya kualitas number one nih foodies. Oke, ini kurang komplit kalau misalnya kita nggak beli yang kentang goreng juga ini ya kan. Ini ada tahu, ada kentang. Wah, ini apa ini Mbak kalau goreng ini? Tempe? Tempe kemul. Aduh, aku mau juga. Tempe kemul memiliki tampilan yang beda ya dari tempe goreng pada umumnya. Potongan tempenya lebih kecil, terus dilingkari tepung crispy yang udah dicampur dengan daun kucai. Kriuk-kriuk manja nih rasanya di lidah. Oke, saatnya kita santap-santap. Perut aku udah nggak sabar banget pengen isi bahan bakar ya kan. Karena kita udah membakar lemak tadi pas naik. Jadi kita turunnya harus kudu diisi. Nih, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu cenderung manis dan juga berempah. Tadi udah di-spill sama ibunya. Ada bawangnya, kemudian ada kemiri dan lain-lain. Plus ada gula Jawa khas di sini. Jadi benar-benar manisnya tuh pas. Kemudian kentangnya, rasanya lah ya, super lembut banget. Nafsu makan atau naik 2 kali lipat ya nggak sih foodies? Saking lembutnya nih, satu kentang utuh kayak begini tuh bisa dihap dalam satu suapan. Rasa manis dari kuahnya nggak berlebihan kok, kayak pas aja gitu rasanya di lidah. Wah, alamat sih ini bikin nagih sampai suapan terakhir foodies. Rasanya mantep banget. Manisnya tuh nggak lebay ya, kayak ya udah pas gitu. Karena si kentang ini kan sebenarnya plain aja rasanya kalau yang masih kecil gini. Jadi pas dicampur dengan si kuahnya itu jadi manisnya merata. Jadi dicocol-cocol gini tuh lebih mantap udah tuh, ya kan? Wow. Duh, jadi lapar dadakan ya, pengen kentang semur juga nih kita. Tapi jangan dihabisin dulu dong Dan. Gasken, kamu move on ke tempe kemul yang dari tadi udah ngode minta ditakis tuh. Kita cobain ya. Masih kriuk-kriuk. Sama cabai dong.
Asin gurihnya yang pasti pas. Daun kucainya juga harum. Dan ditambah lagi kriuk-kriuk di samping tempenya ini. Jadi makin nikmat. Nikmat mantep guys. Pokoknya nih kalau lagi naik ke puncak Sikunir jangan sampai skip buat mampir and jajan di sini. Endul-endul banget loh foodies. Dan so pasti dengan harga yang pasti affordable. Bawa modal 20.000 nih, kamu udah kenyang nikmat maksimal di sini. So, what are you waiting for? Sikat foodies. Oke, aku mau lanjut lagi ya kan, mau turun. Ini masih panjang perjalanan foodies ya. Ingat, makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Enak banget, seriusan foodies. Kayak comfort food banget ini. Wih, ada pendatang baru tapi udah rame aja nih foodies. Belum genap setahun jualan tapi udah bikin area kuliner malam Sunter rame pengunjung. Sesuai namanya foodies, warna yang satu ini jagoan utamanya emang misoa. Tapi mie lainnya juga banyak kok. Pokoknya mie lovers mah pasti bakalan bahagia banget di sini. Oke foodies, langsung kita cobain ini miswa kribonya mereka. Jadi konsepnya itu ini kayak mie-nya tuh jenis miswa biasa, terus kuahnya, ini apalagi di Jakarta lagi hujan ya, cocok banget. Makan mie yang berkuah begini tuh. Asin, gurih, terus juga mie-nya memang jenis miswah ya, yang tadi aku bilang kayak mie ulang tahun gitu. Terus rasanya tuh sebenarnya nggak yang sampai kayak ada rasa micin gitu, jadi ini tuh beneran kayak sehat ya rasanya tuh. Terus kuahnya juga kuah ayam ya. Tekstur misuanya yang lembut banget cocok sama kuah kaldu yang soft pas sampai ke lidah. Gurihnya ada, hint-hint jahenya juga ada, plus bawang putih gorengnya nggak cuma nambahin aromatik only, tapi kasih tambahan rasa gurih loh foodies. Lazisnya, ulala. Gak lupa sama topping-toppingnya nih foodies. Gak cuma ada telur, tapi ada ikan krepu sama bakso ayamnya juga. Lembut banget, effortless. Jadi kayak udah di mulut tuh udah kayak langsung melting gitu. Terus ini ikan kerapu gitu tuh. Kita langsung cobain ya. Bau nggak berbau sama sekali. Ada biasanya kalau ikan tuh kan suka ada baunya, ini tuh nggak berbau sama sekali. Enak. Empuk, itu juga kayak nggak hancur gitu loh tuh. Nah kalau kematangannya pas kayak begini kan, makannya jadi makin nikmat nih foodies. Apalagi ada telur omega yang bisa bikin kuah dan misuanya jadi makin creamy. So lazis. Masih yang berkuah-kuah nih foodies, tapi kali ini kuahnya pakai susu. Yes, ada laksa Singapura yang super lekoh ini nih. Kuahnya gurih. Kayak berasa susunya berasa, terus juga santannya ada berasa juga, terus ada kayak minyaknya juga berasa juga, gurihnya berasa, ada manis-manisnya juga sedikit. Gurihnya bukan dari susu full cream aja foodies, tapi dari kaldu udang yang kasih rasa sedikit manis juga. Meski mie telurnya udah kerendam sama kuahnya nih, tapi tekstur mie-nya nggak kelembekan loh, masih ada sedikit kenyal lagi gitu. Makannya wajib pakai fish cake dan udangnya ya foodies, katanya sih bikin gurihnya makin nampol loh. Wih. Masih ada lagi nih versi tanpa kuahnya, namanya mie tomat seafood. Mie khas Medan ini resepnya dari owner yang juga orang Medan asli foodies. Jadi dijamin otentik deh tuh. Enak. Kalau ini konsepnya lebih ke gurih. Terus dia tuh kayak nyatu banget ya sama si mie-nya, karena kan ini bener kayak mie nyemek ya, jadi rasanya si bumbu sama mie tuh kayak bener-bener bersatu banget gitu loh. Dan ada telurnya nih, sehat foodies. Mie tomat ini jauh lebih gurih and creamy ya, karena telurnya dimasak barengan sama bumbunya. Plus ada hint rasa asam segar alami dari tomatnya juga.
Nah, karena ini mie khas Medan Foodies, jadi kita cobain makan mie tomatnya sama sate kerang yang bestseller banget di sini. Kerang yang dipakai adalah kerang bulu ya Foodies, teksturnya tuh mirip-mirip kayak kerang darat tapi ukurannya lebih besar. Nah, yang bikin salfok, sate kerangnya melimpah ruah tuh sama bumbu rempahnya. Jadi nggak kecium kan tuh bau amis khas seafoodnya. Mantap punya nih Foodies. Nah, kalau mau kesini tapi harap sabar sama antriannya ya, karena emang serami itu sih. Bukanya siap hari dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Makan receh, menu receh, tapi rasa kerecehan. Makan lagi. Ada potong-potongan uratnya, jadi ada keras-kerasnya juga. Sama kayaknya ada tulang-tulang rangunya gitu ya Foodies ya. Ini rasa gurih Foodies, terus kayak ada bumbu khas Jepang gitu loh. Gak putus Foodies. Ditambah ada mozzarella-nya di dalamnya. Mozzarella-nya rasanya nggak plain, ada asin-asin gurihnya sedikit. Wow, Foodies, emang selalu ada aja alasan ya buat balik lagi ke negara sumber batu ya Foodies ya. Kalau misalnya di Jaksel itu ada negara Blok M, di Jakpus, Jakarta Pusat alias ya, itu ada sumber batu. Foodies bisa lihat sendiri di sini surganya jajanan receh tapi rasanya gak recehan. Kayak yang aku antriin ya Foodies sekarang. Ini tuh antriannya panjang banget dari tadi nggak putus-putus. Ini tuh lagi antriin bakso cilok Foodies. Selatan punya Blok M, Pusat punya Sumur Batu Foodies. Hehe, nggak mau kalah ya kan? Nih ada jajanan yang lagi jadi primadona nih di Surga Kuliner Kemayoran. Antriannya bener-bener nggak pakai putus. Kalau ada urusan murah dan enak, Foodies antri paling depan dong ya. Ini langsung kita cobain aja Foodies. Bakso ciloknya dengan kuahnya. Bayang-bayang. Beli namanya ya, bakso cilok. Jadi emang si bakso ini bukan yang pure daging doang. Dia ada acinya, jadi ada tekstur kenyal-kenyalnya gitu, Foodies. Tapi ini nggak ngurangin rasa si sapinya. Ini tuh bukan sembarang bakso aci ya Foodies, teksturnya kenyal dan juga rasanya gurih banget karena ada campuran dagingnya. Ketemu sama gurihnya kuah kaldu, makin berasa klop deh tuh di lidah, lazis. Aku juga ngerasain kayak ada potong-potongan uratnya, jadi ada keras-kerasnya juga. Sama kayaknya ada tulang-tulang rangunya gitu ya Foodies ya. Tapi ini overall, ini racikannya udah pas banget ya. Plus sama sambelnya, udah sama kecapnya, sama apa tadi tuh sausnya. Ternyata ini racikannya udah pas banget, gurihnya dapet, pedesnya nggak terlalu, terus ada sedikit manisnya juga. Seporsi harganya mulai dari 5.000 aja nih Foodies. Isinya ada 5 butir bakso cilok yang ukurannya lumayan gede sih. Nggak heran yang beli bakso cilok di sini nggak pernah cukup satu porsi aja. Soalnya enak banget Foodies. Di balik antrian yang panjang ini ya Foodies, ya aku lihat di seberang ada yang baru buka yakitori. Baru buka udah ada yang nungguin. Nah, habis aku ngabisin 2 porsi bakso ini. Kita langsung ke sana, kita cobain ya Foodies. Nah, ini nih Foodies yang aku bilang tadi yang baru buka. Langsung aja nih kan masih fresh semua, baru dikeluarin banget Foodies. Kita langsung pilih aja ya. Ini apa? Tadi mozzarella ya. Nggak cuma 1 atau 2 varian yakitori, di sini ada 7 varian yakitori yang bisa kalian pilih. Ya, sistemnya emang pilih sendiri gini Foodies. Walau tampilan yakitorinya menggugah begini, tapi soal harga tetap receh kok. Mulai dari 8.000 aja tuh. Mantap.
Foodies, kalau jajan yakitori ini harus sabar ya, karena proses bakarnya bisa 10-15 menit tuh. Nah yang paling lama sih proses bakar daging ayamnya nih Foodies, karena harus sampai benar-benar matang dan ngeresep si bumbunya. Jujur Lia Foodies ya, baru pertama kali datang nih, masih berasap, jadi aromanya tuh naik banget Foodies. Ini bukan sekedar hiasan ya Foodies atasnya ya, jadi wijen sama si bubuk cabenya ini pertama ngasih aroma, kedua ngasih rasa gurih. Kesan pertama yang nempel di lidah aku adalah ini rasa gurih Foodies, terus kayak ada bumbu-bumbu khas Jepang gitu loh yang kencang sama wijennya, terus umaminya juga dapet. Bukan pakai saus barbecue biasa, untuk bumbu bakaran ini diracik khusus Foodies. Di antaranya seperti menggunakan kecap asin, bawang putih, dan juga bombay, serta jahe. Makanya rasa bumbunya juga bisa dibilang lebih strong gitu. Apalagi kalau tingkat kematangannya pas. Meski nggak dimarinasi nih, bumbunya tetap berhasil ngeresep sempurna ke dagingnya. Wih, cakep! Dan ini masaknya pas banget ya Foodies ya, jadi dia nggak terlalu overcook, jadinya nggak kering. Bagian atasnya itu ada aroma-aroma smoky-nya gitu, karena dari bakarannya ini. Aku nempel banget sama bakarannya ya Foodies ya. Kalau mau ada asam segernya bisa banget dicocolin ke mayones ya Foodies. Tenang, nggak akan ngerusak rasa kok, tetap cucok. Mau putus Foodies. Wow. Jadi bukan cuma jual experience aja ya Foodies ya, tapi memang rasanya juga endul banget ya. Masih sama karena mereka dengan bumbu yang sama ya Foodies ya. Ini bumbunya ada rasa manis, umami, gurih gitu. Terus ditambah ada mozzarella-nya di dalamnya. Mozzarella-nya rasanya nggak plain, ada asin-asin gurihnya sedikit. Ada lagi nih Foodies, varian yang mungkin sering kalian temuin di restoran sushi. Yes, beef roll enoki. Tekstur enokinya nggak bikin kamu susah kunyah kok. Ini berarti waktu masaknya udah pas nih Foodies. Yang ini Foodies, ini jujur lebih banyak menyerap si bumbunya. Kalau menurut aku ini lebih banyak kayak lebih flavor gitu. So gimana? Asik kan jajanannya Sumur Batu? Nah biar makin seru cus kamu meluncur ke sini rame-rame ya Foodies. Kita ketemu di sini. Namanya juga makan receh Foodies, karena makan receh menreceh, tapi rasa gak receh adalah abis. Ada yang lain Foodies.